Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yi Jiu telah lama menunggu nyonya berpakaian ungu dan tindakan dua lainnya. Dengan goyangan tubuhnya, dia mendarat di kepala kalajengking formasi pemusnahan kalajengking langit. Cahaya bersinar di bawahnya, dan kaki rampingnya kembali menjadi tubuh Ratu Semut, menyatu dengan kalajengking raksasa. Serangga roh dalam formasi kalajengking langit juga bersinar dengan setitik cahaya, dan aura kuat yang melampaui puncak alam Dewa Surgawi Agung dilepaskan. Yang mengejutkan, mereka membakar hidupnya sendiri untuk menyediakan pasokan energi yang tak ada habisnya. Mata Yi Jiu bersinar dengan cahaya putih, dan semangat aslinya tidak lagi terlihat. Dia melambaikan tangannya, dan penjepit kalajengking di kiri dan kanannya terayun secara bersamaan. Di kaki penjepitnya, lampu putih dan hijau menyala secara bersamaan. Tiba-tiba, hawa dingin yang sangat kuat menyebar di kehampaan, langsung membekukan lelaki tua berjubah hijau yang sedang menyerbu. Di sisi lain, langit yang dipenuhi api hijau menyembur keluar dan bertabrakan dengan api ungu wanita berpakaian ungu, menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Api hijau yang menyilaukan tampak lengket saat bergulung dengan api ungu. Segera, mereka menyatu dan melahap api ungu. Kemudian, api hijau menekan ke arah wanita berpakaian ungu. Begitu dinding es dan lautan api muncul, itu seperti dua pintu tertutup, melindungi Jin Tong di dalam. Yin Wushuang, yang terbang dari atas, hanya melirik kait emas di ekornya dan tidak bergegas. Jelas sekali, kekuatan formasi penghancuran kalajengking langit jauh melampaui ekspektasi mereka. Suan Yuan Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat itu. Awalnya, dia tidak mau melakukannya sendiri. Lagi pula, begitu dia menggunakan kekuatan hukum, dia akan terkikis oleh jalan surgawi. Namun, jika dia memakan waktu terlalu lama, Kulin mungkin akan mendapatkan kembali posisinya sebagai leluhur Dao. Ini akan menjadi kerugian yang sangat besar. Sampah, minggirlah. Dengan raungan yang keras, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan membuat postur menerjang. Cahaya kuning bersahaja mengembun di kepalan tangannya dan berubah menjadi pusaran kuning besar. Dia akan menghancurkannya ke depan. Pada saat ini, tiba-tiba ada kilatan cahaya dan bayangan di kehampaan di belakangnya. Seorang pria parubaya dengan baju besi lembut berwarna cian muncul dari udara tipis, memegang paku spiral hijau tua di tangannya, dan menusuk langsung ke bagian belakang telinga Suan Yuan Jie. Pria itu secara alami adalah King Feng. Dia telah melenyapkan iblis surgawi di sana. Alasan mengapa dia tidak membubarkan awan iblis surgawi adalah agar dia bisa menyembunyikan jejaknya dengan lebih baik dan melancarkan serangan diam-diam pada saat kritis ini. Spiral spike di tangannya adalah harta karun terikatnya, dan itu adalah artefak abadi kelas 3 yang sangat langka. Setelah mencapai targetnya, meskipun tidak mungkin membunuh leluhur Dao, itu sudah cukup untuk melukainya. Tetapi pada saat ini, Suan Yuan Jie tiba-tiba menyeringai, dan pusaran kuning di tangannya tiba-tiba menghilang, kilau logam yang menyilaukan bersinar di belakang telinganya. King Feng menyadari bahwa dia telah ditipu, dan langsung panik. Dia membalikkan tubuhnya di udara dan terbang kembali. Dia tidak lagi menyerang Suan Yuan Jie, melainkan mendarat di tangan raksasa yang sangat dingin itu. Paku di tangannya menebas ke kiri dan ke kanan, dan dua lampu tajam tiba-tiba menyala, langsung memotong rantai hukum yang terikat pada tubuh Suang Bai. Kemudian, dia mengambil pakaian Suang Bai dan menariknya keluar dari tangan raksasa itu. Suan Yuan Jie mengawasinya menyelamatkan Suang Bai, tapi tidak menghentikannya, lalu berkata dengan nada setuju. Hukum penyembunyianmu sangat bagus. Bahkan aku tidak memperhatikanmu pada awalnya. Sayangnya, kamu seharusnya tidak mendarat di tanah ini. Ketika King Feng mendengar ini, dia melihat ke tanah di bawah kakinya akhirnya menyadari.
Dengan pencapaiannya saat ini dalam hukum penyembunyian, tidak mudah untuk bersembunyi dari indera ilahi leluhur Dao seperti Suan Yuan Jie dalam kehampaan, tetapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Namun, begitu dia mendarat di tanah, Suan Yuan Jie, sebagai leluhur Dao bumi, akan segera menemukannya. Dia harus mundur selangkah, berhenti membunuh Suan Yuan Jie, dan menyelamatkan Suang Bai. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu saat ini. Setelah aku benar-benar membunuh tuanmu kali ini, aku bisa membiarkanmu hidup. Tetaplah di sisiku dan layani aku, kata Suan Yuan Jie dan melambaikan tangannya. Seluruh benua terapung tiba-tiba bergetar, dan tanah yang semula kokoh tiba-tiba melonjak dengan liar. Gelombang besar bumi berwarna kuning menutupi langit dan menutupi King Feng dan Jin Tong. Ketika mereka masih beberapa ratus kaki jauhnya dari gelombang bumi, King Feng dan Jin Tong merasakan tubuh mereka menjadi lesu, dan kecepatan terbang mereka melambat. Tak lama kemudian, mereka tenggelam oleh gelombang bumi. Suan Yuan Jie tidak lagi melihat situasi di belakangnya dan fokus pada susunan kalajengking. Dia sekali lagi mengangkat tinjunya ke pinggangnya, dan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya mulai mengembun. Tubuh bagian atas telanjangnya mulai bersinar dengan lapisan lingkaran cahaya kuning, dan kekuatan hukum atribut bumi yang kuat mengembun di sekelilingnya, menyebabkan seluruh kekosongan sedikit bergetar. Ha! Teriak Suan Yuan Jie, dan tinju raksasa di pinggangnya tiba-tiba meledak. Pusaran kuning yang dipadatkan dengan kekuatan hukum yang kuat langsung membesar 100 kali lipat, berubah menjadi badai yang panjangnya puluhan ribu kaki, dan dengan ganas berputar ke arah Jin Tong. Melihat ini, semua kultivator pengadilan surgawi menghindar dan melarikan diri ke samping. Namun, pasukan serangga tidak mundur, dan berinisiatif menghadapi badai pusaran kuning. Dalam sekejap, jutaan pasukan serangga langsung berubah menjadi abu setelah memasuki jangkauan badai. Suang Bai dan King Feng tidak dapat melepaskan diri dari belitan gelombang bumi, dan ekspresi mereka sangat berubah ketika melihat pemandangan ini dari jauh. Yi Ju menghadapi serangan ini secara langsung, dan dia bisa merasakan aura mengerikan yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, hatinya sedingin es, dan dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menerima serangan ini. Dia berteriak panjang, dan cahaya putih di matanya menjadi semakin terang. Kekuatan hukum juga tersulut. Ras serangga dalam barisan kalajengking tidak peduli dengan hidup dan mati, dan membakar kekuatan hidup mereka dengan sekuat tenaga. Seluruh Sky Scorpion Arai akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya pada saat ini. Keseluruhan susunannya berubah dari warna hitam kehijauan menjadi warna putih salju transparan, dan sosok serangga roh di dalamnya sudah tidak ada lagi, hanya menyisakan setitik cahaya. Cahaya hijau dan putih pada kedua penjepitnya juga menjadi sangat terang, dan embun beku serta api hijau menyebar hingga ratusan ribu kaki, berubah menjadi dua lautan es dan api, bertabrakan dengan pusaran kuning pada saat yang bersamaan. Serangkaian ledakan dahsyat datang dari titik tabrakan, dan kekuatan hukum yang berbeda saling bertabrakan, menyebabkan ruang di sana terdistorsi, dan pusaran spasial hitam pekat runtuh di tengahnya. Semua es dan api hijau diserap oleh lubang hitam, dan menghilang ke dalamnya. Awalnya tidak ada banyak cahaya di alam luar, dan pada saat ini, hampir semua cahaya diserap oleh lubang hitam, membuat lingkungan sekitar menjadi gelap gulita. Ini berlangsung selama belasan napas waktu sebelum lubang hitam berangsur-angsur menghilang, dan cahaya di sekitarnya berangsur-angsur kembali normal. Arai pemusnahan kalajengking langit yang asli telah menghilang, dan jutaan serangga roh dalam formasi tersebut telah berubah menjadi abu. Hanya Yi Jiu, yang separuh tubuhnya tersisa, masih melayang di depan kumbang emas itu. Aku memblokirnya, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan ekspresinya menyedihkan, tapi ada sedikit cahaya di matanya. Namun, sebelum Yi Jiu selesai merasa bahagia, ruang di depannya tiba-tiba bergetar hebat,
dan tinju kuning besar lainnya merobek udara, hampir hancur. Dia melayang di kehampaan, dan tidak menghindar. Mereka hanya bisa memblokir satu serangan dari leluhur Dao bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa. Karena mereka tidak dapat melindungi leluhur Dao serangga agar tidak mencapai, dia akan mati bersamanya. Perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi, dan itu benar-benar terlalu menyedihkan. Yi Jiu perlahan menutup matanya. Dia sudah melarikan diri sekali, dan kali ini, dia tidak mau melarikan diri lagi. Kekuatan agung dari atribut hukum bumi telah melonjak, dan tekanan menyebabkan ruang mulai runtuh lapis demi lapis. Tidak, King Feng dan Suang Bai meraung enggan ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Dari celah spasial di atas kepala Yi Jiu, seekor pemakan emas tingkat dewa primordial tiba-tiba keluar, dan di punggungnya ada seorang pria jangkung berjubah hijau. Begitu dia muncul, dia menginjak punggung Golden Devourer, dan dengan lompatan gesit, dia mendarat di depan Yi Jiu, mengangkat tangannya, dan melambaikannya ke depan. Cahaya keemasan keluar, dan berubah menjadi roda emas besar yang melayang di udara. Pola Dao di atasnya menyala, dan melepaskan semburan cahaya keemasan yang sangat pekat, yang berkumpul menjadi berkas cahaya besar, dan bertabrakan dengan bayangan kepalan kuning. Keduanya tiba-tiba bertabrakan, namun tidak ada suara sedikit pun. Bayangan tinju itu sepertinya telah menabrak bola kapas, dan meskipun tidak rusak sama sekali, kecepatannya sedikit melambat. Diiringi suara petir yang mengalir, 72 pedang bambu Cloud Swarm terbang di sepanjang pilar cahaya keemasan. Seperti 72 naga emas, mereka terjun lebih dulu ke dalam bayangan tinju besar. Puluhan ribu sambaran petir emas tiba-tiba meledak, dan bayangan tinju kaki langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan petir yang sangat dahsyat ini, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Dia adalah... Yi Jiu merasakan fluktuasi di depannya, dan perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat punggung seorang pria dari klan manusia. Saat dia bingung, dia tiba-tiba mendengar suara Suan Yuan Jie dari benua seberang. "Siapa kamu?" "Saya Han Li." Kultivator klan manusia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dan menjawab dengan suara yang jelas. Pria jangkung dari klan manusia secara alami adalah Han Li, yang mengendarai pemakan emas dewa primordial sampai ke sini. Dengan mengatakan itu, roda emas langsung berbalik dan melayang di belakang Han Li. 72 pedang bambu Cloud Swarm juga berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang di belakangnya, menyebabkan sosoknya tampak gagah dan romantis yang tak terlukiskan. "Han Li, aku tidak menyangka itu kamu. Anak baik, kamu cukup berani untuk tampil di hadapanku." Suan Yuan Jie menatap Han Li dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin. Jelas dia sudah mengetahui keberadaan Han Li. "Kamu adalah Suan Yuan Jie, kan? Saat itu, kamulah yang menyebabkan Jintong jatuh dari posisi leluhur Dao, dan dia harus menghancurkan tubuh leluhur Dao-nya dan menyebar ke alam abadi yang luas." Ekspresi Han Li tidak berubah, dan dia tidak takut sama sekali, dan bertanya dengan suara yang keras. "Jintong, kamu sedang membicarakan Kulin, kan? Siapa kamu baginya?" Suan Yuan Jie sedikit terkejut. "Dia hewan peliharaan rohku," kata Han Li perlahan. "Beraninya kamu menyebut dirimu leluhur serangga sebagai hewan peliharaan rohmu?" Mendengar ini, Yi Jiu langsung marah dan menegurnya. "Kamu harus cepat pulih dari lukamu. Aku paling banyak hanya bisa menghentikan Suan Yuan Jie. Jika yang lain mendatangiku sekaligus, aku tidak akan bisa menghentikan mereka semua." Han Li membalikkan tubuhnya sedikit dan berkata dengan tenang. Yi Jiu sedikit kecewa melihat penampilan Han Li yang agak biasa-biasa saja. Lagi pula, siluet Han Li terlalu mempesona pada saat itu. Setelah mengatakan ini, Han Li berbalik dan meninggalkan Yi Jiu. Melihat punggung Han Li,
yang terakhir sangat terkejut ketika dia merasakan auranya menjadi semakin kuat. Siapa dia? Mengapa dia memiliki riak hukum waktu yang begitu kuat pada dirinya? Lupakan saja, aku hanya menanyakan pertanyaan yang tidak perlu. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan menyingkirkanmu juga. Ini akan menjadi bonus besar untuk perjalanan ini, ejek Xuanyuan Jie dan berkata perlahan. Han Li tidak menjawab. Dengan lambaian tangannya, auranya kembali melejit. Lapisan cahaya keemasan langsung meluas dan berubah menjadi domain roh waktu yang sangat besar, menyelimuti area sekitarnya dalam beberapa ratus ribu li. Para kultivator pengadilan surgawi yang telah mundur ke samping segera merasa seolah-olah mereka terjebak di rawa dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Selain Yin Wushuang dan 2 lainnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang pada dasarnya dapat bergerak bebas. Namun, kecepatan mereka secara alami jauh lebih lambat dari sebelumnya. Mereka benar-benar mengizinkanmu untuk mengembangkan kekuatan hukum waktu hingga tingkat tertentu. Apa yang sedang mereka lakukan? Ekspresi Xuanyuan Jie tetap sama ketika dia merasakan kekuatan kuat yang terkandung dalam domain spiritual Han Li, tapi dia sangat terkejut di dalam. Namun, ini juga membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Han Li di sini. Dia melambaikan tangannya di udara, dan seluruh benua terapung melaju menuju Han Li seperti kapal perang. Melihat hal ini, Han Li tiba-tiba membuat teknik pedang dengan 1 tangan, dan 72 pedang bambu Cloud Swarm segera berubah menjadi cahaya pedang, terbungkus dalam guntur dan kilat yang menggelinding, dan berinisiatif menembak ke arah Xuanyuan Jie. Yang terakhir menyatukan kedua telapak tangannya dan meregangkan tubuh ke depan. 2 sinar kuning menyala di depannya. Saat semua pedang terbang menembus cahaya kuning, mereka bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan kekuatan guntur dan kilat. Seolah-olah mereka telah bergesekan dengan es dan dengan mudah meluncur melewatinya. Hanya itu yang kamu punya. Kamu, sebelum Xuanyuan Jie menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sosok Han Li berlari ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dia senang di hatinya. Menerobos secara paksa hukum intisari atribut bumi dengan energi hukum waktu tidak ada bedanya dengan memukul batu dengan telur. Jika Han Li berani menggunakan metode bodoh menggunakan kekerasan untuk melawannya, maka dia yakin dengan kemampuannya untuk menghancurkannya dengan 1 serangan. Namun, Han Li jelas bukan orang bodoh. Melihat mereka akan bertabrakan, tubuh Han Li tiba-tiba bersinar dengan guntur dan kilat. Sosoknya, seperti kilatan petir, menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, salah satu pedang bambu Cloud Swarm yang baru saja dilepaskan dengan mudah oleh Xuanyuan Jie, bersinar dengan kilat, dan Han Li muncul dari udara tipis, berdiri di atas pedang terbang. Sangat cepat, Xuanyuan Jie tiba-tiba melihat ke belakang, dan matanya akhirnya bersinar dengan tampilan yang bermartabat. Saat ini, pergerakan seketika Han Li sepertinya bukan disebabkan oleh hukum waktu. Sebaliknya, itu sepertinya berhubungan dengan pedang terbang yang mengandung aura hukum guntur dan petir. Han Li datang ke benua di belakang Xuanyuan Jie, dan dengan jentikan jarinya, cahaya keemasan yang terkondensasi dengan kekuatan hukum waktu segera menebas, berubah menjadi gelombang emas yang menyapu sebagian besar benua terapung. Gelombang kuning bumi yang mendatangkan malapetaka di benua itu ditutupi oleh kekuatan hukum waktu. Seketika, asap dan debu menyebar, dan hampir berhenti. Suang Bai dan King Feng, yang terjebak di dalamnya, mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dan tiba di langit. Serahkan ini padaku, pergi dan lindungi Kulin, kata Han Li dengan punggung menghadap keduanya. King Feng dan Suang Bai saling berpandangan. Meskipun mereka masih menyimpan dendam terhadap kata-kata Han Li sebelumnya, mereka tidak punya pilihan selain menangkupkan tinju pada Han Li dalam situasi saat ini. Kemudian, mereka terbang menuju Jin Tong. Melihat itu, Yin Wushuang dan 2 lainnya dengan cepat menyerang Jin Tong dan bertarung dengan Yi Jiao dan 2 lainnya.
Adapun para kultivator pengadilan surgawi, kebanyakan dari mereka tidak dapat menahan kekuatan domain spiritual Han Li. Mereka tidak bisa melepaskan diri sama sekali dan masih terjebak di tempat. Kamu hanyalah seorang Zenith Heaven. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seorang leluhur Dao? Suan Yuanjie meraung panjang dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, hamparan cahaya kuning yang luas muncul di seluruh benua tempat Han Li berdiri. Semburan kekuatan isap yang sangat kuat meletus dari benua itu, dan seolah-olah dia terjebak di rawa dunia bawah. Kemudian, Suan Yuanjie tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya ke arah langit sebelum mengayunkannya ke bawah. Gemuruh yang memekakkan telinga segera bergema dari luar angkasa. Han Li mendongak dan menemukan bahwa ada ribuan meteor dengan ukuran dan bentuk berbeda yang jatuh ke arahnya dari atas, semuanya ditarik ke arahnya oleh ledakan kekuatan yang dahsyat. Gesekan yang kuat menyebabkan semua meteorit terbakar dalam api merah. Di bawah langit yang gelap gulita, pemandangannya sama mempesonanya dengan hujan meteor yang berapi-api. Namun, meteor-meteor tersebut diperkuat oleh kekuatan hukum bumi Suan Yuanjie, sehingga kekuatan mereka secara alami lebih dari 100 kali lebih kuat. Han Li mengerutkan kening dan mengaktifkan teknik penekan neraka bawaan. Semua 1800 titik akupuntur mistik di tubuhnya menyala. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan dengan paksa menarik dirinya keluar dari lampu kuning di tanah. Suan Yuanjie mengerutkan kening saat melihat ini. Dia segera membuat segel tangan dan menyatukan kedua telapak tangannya di depannya. Bum bum bum. Diiringi dengan gemuruh yang cepat, tanah di kedua sisi benua terapung itu melonjak dengan cepat. Medan yang awalnya datar tiba-tiba menonjol menjadi dua gunung dan bertabrakan ke arah tengah. Han Li baru berhasil melepaskan salah satu kakinya sebelum dia terjepit di antara dua gunung yang meluncur ke arahnya. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Seluruh benua terapung bergetar hebat, dan dua gunung yang bertabrakan runtuh hampir pada saat yang bersamaan, runtuh menjadi satu tempat. Ini buruk, Yi Jiu melihat ke medan perang yang dipenuhi debu dan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengetahui dengan jelas tentang hubungan sebenarnya antara Han Li dan Jin Tong, dia tahu bahwa dia ada di sini untuk membantu leluhur serangganya. Melihat bahwa dia ditekan oleh Han Li, dia tentu saja khawatir. Sebelum dia selesai khawatir, celah luar angkasa yang mengerikan muncul di langit di atas benua. Meteorit yang jatuh langsung dari langit itu runtuh, dan suara ledakan pun langsung terdengar. Bum bum bum. Seluruh benua terapung hampir tenggelam oleh hujan meteorit. Gemuruh hebat itu berlangsung selama lebih dari 10 napas. Pada saat suara itu berhenti, seluruh daerah pegunungan di benua itu telah diratakan oleh kekuatan yang kuat ini. Kemanapun dia memandang, ada ribuan lubang dan berantakan. Seolah-olah seluruh daratan di benua itu telah diserahkan. Masih ada bara api dan asap yang tertinggal di tanah. Suan Yuanjie melirik ke tempat ini dan cukup puas dengan mahakaryanya. Dia berbalik dan hendak bergegas ke sisi Jin Tong. Namun saat ini, alisnya tiba-tiba berkerut dan dia tiba-tiba berbalik. Di benua yang sudah hancur, tanah berguncang hebat. Tiba-tiba, sesosok tubuh yang menjulang tinggi perlahan berdiri dari tanah hangus. 3 kepala roh sejati yang besar menoleh ke kiri dan ke kanan. 6 lengannya pun bergetar, mengibaskan seluruh debu di tubuhnya. Kemudian, dia melihat ke arah Suan Yuanjie dari jauh. Metode kultivasi penguatan tubuh klan iblis. Suan Yuanjie menyipitkan matanya dan berkata, "Batumu tidak cukup keras. Coba tinjuku." 3 kepala Han Li membuka mulut dan berkata dengan keras di saat yang bersamaan. Begitu dia selesai berbicara, teknik dunia ilusi 5 elemen di tubuhnya mulai beroperasi. Dia mengambil langkah membungkuk ke depan dan membuat postur tinju yang tampak santai. Keenam lengannya berkumpul di pinggangnya, siap menyerang. Pada saat yang sama,
kekuatan 5 atribut hukum waktu mulai memadat dengan cepat. 5 lampu warna-warni mulai menyinari tubuhnya dan perlahan menyatu. Anak laki-laki ini benar-benar telah mengembangkan kekuatan hukum waktu sedemikian rupa. Melihat adegan ini, ekspresi Xuan Yuanjie akhirnya berubah. Dia juga merasa bahwa langkah yang sedang dipersiapkan Han Li saat ini tidak biasa. Dia tidak berani gegabah. Dia segera meletakkan tangannya di depannya dan perlahan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, segera ada bekas cahaya kuning di sekujur tubuhnya. Mereka meluas ke dalam kehampaan dan menghilang. Tubuhnya mulai memancarkan aura yang sangat aneh. Han Li, yang sedang berkonsentrasi melancarkan serangan, juga tertarik dengan aura aneh ini. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Xuan Yuanjie. Pada saat ini, meskipun Xuan Yuanjie terlihat dengan mata telanjang dan tubuhnya melayang di sana, itu membuat Han Li merasa dia tidak ada sama sekali. Dia memiliki tubuh leluhur Tao dan juga merupakan perwujudan jalan agung. Apakah ini situasi setelah integrasi Dao? Han Li sedikit terharu dan berpikir sendiri. Namun, ini bukan waktunya untuk merasa emosional. Matanya tiba-tiba terfokus dan kekuatan 5 hukum waktu telah memadat. Garis-garis hitam mulai terlihat di permukaan tubuhnya. Di punggungnya, cahaya dan bayangan roda harta karun mantra dan objek hukum waktu lainnya muncul satu per satu. Mereka didistribusikan seperti cincin dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Istirahatlah untukku. Han Li meraung dan prasasti spiritual di keenam lengannya bersinar terang. 6 tinju besar diayunkan pada saat yang sama, berubah menjadi bayangan tinju emas dan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam ke depan. Bayangan tinju besar itu muncul berulang kali di Void dan hampir seketika muncul di depan Xuan Yuanjie. Pada saat kritis ini, mata tertutup Xuan Yuanjie tiba-tiba terbuka. Tidak ada lagi pupil hitam di matanya, hanya lingkaran cahaya kuning. Mereka tampak agak hampa, tetapi mengandung kekuatan tak terbatas. Bagaimana kamu bisa mematahkan kekuatan jalan besar dengan kekerasan? Xuan Yuanjie berteriak dengan suara rendah. Dia mengangkat telapak tangan dan perlahan mendorongnya ke depan. Seluruh wilayah luar bergetar hebat. Di telapak tangannya, pusaran muncul. Cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan langsung mengembun menjadi dinding emas besar, mendorong ke depan dengan suara gemuruh.